Baik. Hmm. Oh, Pak Sugato dari Qatar ya. Alhamdulillah. Bu Ita dari Bima baru pertama kali. Oke. Ada lagi yang lain teman-teman yang baru pertama kali ikut ini? Ya Pak, Pak Sugiarto. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, mari kita berdoa dulu. Semoga malam ini bisa menjadi malam yang sangat bermanfaat buat Anda semua, buat kita semua, Bapak Ibu, menjadi malam di mana kita mulai mengurai masalah-masalah kita, mulai mencabut akar masalah kita ya. Karena kita punya banyak masalah Bapak Ibu, tapi biasanya kita mencari solusi yang tidak sampai ke akar-akarnya. Nah, kita ingin malam ini mudah-mudahan Bapak Ibu dikaruniai oleh Allah, oleh Tuhan untuk bisa mengurai masalah Anda, mencabut sampai akar-akarnya ya. Semoga Tuhan membersamai kita, Allah merestui apa yang menjadi keinginan Bapak Ibu sekalian. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah liridha illa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Tuhan kami, sesungguhnya hampir semua masalah hidup kami, hampir semua kesusahan hidup kami berawal dari kezaliman kami sendiri ya Tuhan, pada diri kami maupun pada orang lain. Untuk itu ya Allah, jika tidak Engkau ampuni kami, jika tidak Engkau rahmati kami, Engkau sayangi kami ya Tuhan, kami akan menjadi hamba-Mu yang merugi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dua Tuhan kami, karuniakanlah kami kasih sayang, rahmat dan cinta-Mu. Dan karuniakanlah kami solusi, jalan keluar atas masalah-masalah hidup kami. Semoga malam ini ya Allah, Kau karuniai kami, mulai bisa mencabut akar masalah kami, sehingga kami bisa hidup dengan lebih bahagia, lebih damai, lebih tenang lahir batin. Rabbana atsbim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Dua Tuhan kami, sempurnakanlah cahayamu untuk kami. Cahaya ampunanmu, cahaya bimbinganmu, cahaya petunjukmu, cahaya kebahagiaan, kedamaian hati, ketentaman batin, serta cahaya keberlimpahan kekayaan yang Kau berkahi darimu ya Tuhan, di dunia maupun di akhirat. Dan ampunkanlah kami, sesungguhnya Engkau yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karuniakanlah kami, ya Tuhan, kebaikan di dunia maupun di akhirat, dan jauhkan kami dari penderitaan di akhirat maupun di dunia. Birahmatika ya arhamar rahimin, dan rahmatmu ya Tuhan sebaik-baik penyayang di antara semua penyayang. Birahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Dengan rahmatmu wahai Tuhan yang maha perkasa, yang maha mengampuni, wahai Tuhan pemilik seluruh alam semesta. Birahmatika ya ghani ya mughni ya kafi. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah, walhamdulillah, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Segala pujian puji hanyalah untuk-Mu, wahai Tuhan pemilik seluruh alam semesta. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, malam ini kita akan mencoba memahami dan mempraktekkan satu teknik yang mudah-mudahan akan bisa membantu Anda, Bapak Ibu, mencabut akar masalah Anda. Ya. Karena kita ini sering punya banyak masalah. Ada masalah rumah tangga, masalah kesehatan, ada masalah keuangan, ada masalah kesehatan mental,
macam-macam masalah kita ini. Tapi seringkali kita hanya fokus pada gejalanya, fokus pada yang nampak di permukaan. Kita lupa bahwa masalah ini ada sumber masalahnya, ada akarnya. Nah, kalau kita nggak mencabut sampai akar-akarnya, Bapak Ibu, nanti walaupun sembuh, balik lagi. Membaik, kumat lagi. Dan kita akan berputar-putar di masalah yang sama aja terus saja. Bolak-balik ke masalah yang sama. Siapa di sini yang merasa bahwa sepertinya hidup Anda ini kok masalahnya itu-itu aja. Ada yang masalahnya untuk utang terus. Utang dibayar utang lagi. Nanti masalah udah udah membaik, tiba-tiba harus kurang lagi masalah finansial aja terus. Coba, boleh nggak apa Ibu Anda share? Yo, saya. Nanti masalah rumah tangga, masa dengan suami, itu aja bulat terus, 10 tahun, 20 tahun, bolak-balik itu aja terus. Anda nggak bosen kena masalah yang sama terus. Wah, saya Pak, bener banget. Ya ada Bapak Ibu, ada masalah dengan anaknya, ada masalah kesehatan. Kita cenderung stuck, cenderung mengalami kuldesak apa? Kuldesak itu bahasa Prancis apa Ibu? Jalan buntu. Kayak apa ya? Kayak masuk jurang yang sama itu berkali-kali. Saya lelah juga kata Mas Andri itu. Ya kan Bapak Ibu? Nah makanya Bapak Ibu, ayo kita mulai urai ini. Masalahnya remedi terus Pak, nggak lulus-lulus. Nah itu masalahnya gini Bapak Ibu ya. Tuhan nggak bosen memberikan Anda masalah yang sama. Sampai Anda mengambil pelajaran dari masalah itu. Sampai Anda insaf. Sampai Anda mengambil pelajaran, mengambil pesan cintanya. Pesan cintanya pada Anda ini Anda ambil, lalu Anda insaf dari masalah, dari kesalahan Anda, baru nanti lepas dari masalah itu. Karena kalau enggak, Bu, ya kita kan ngulang aja remedi terus, nggak selesai. Jadi Tuhan nggak bosan mengulang niat dan ngasih masalah Anda terus yang sama sampai Anda sendiri insaf mengambil pelajaran dari masalah itu. Benar Pak, saya tuh kalau kesehatan, oke. Panjang umur dan selamat, terima kasih Bu Gusti Lara ya, GST. Betul Pak, lelah Pak. Baik, baik. Oke, Bapak Ibu. So, Bapak Ibu, kalau Anda punya masalah-masalah yang sama ini, dan Anda ingin hal ini, Anda ingin bagaimana kalau Anda selama ini punya masalah sakit fisik, Anda bisa bebas dari penderitaan sakit fisik, maka Anda perlu ikut ini sampai selesai. Ya. Nanti akan saya ajak praktek bareng Anda, tapi Anda perlu ikut sampai selesai karena praktek bareng ini mungkin akan membantu Anda di level permukaan, belum sampai akar-akarnya. Kalau Anda sampai pin akar-akarnya, Anda harus selesaikan sampai terakhir. Akan saya kasih solusinya gimana tuh supaya sampai akar-akarnya selesai. Setuju ini ya Bapak Ibu? Anda ikuti sampai akhir, nggak ketiduran, nggak berhenti di tengah jalan. Akan saya ajak praktek nanti Anda di tengah jalan ini, kita ajak praktek bareng untuk mulai mengatasi masalah Anda. Tapi kalau Anda ingin sampai akar-akarnya kita bereskan, Anda ikuti sampai selesai. Setuju? Saya absen dulu. Siapa yang berkomitmen ikut sampai selesai? Setuju, siaga. Saya. Soalnya nggak keluar. Buyar Lismi, silakan dicek laptopnya. Di sini saya keluar. Siaga 3. Mau banjir kali siaga 3 ini, Pak. Saya ikut sampai akhir. Oke. Baik, terima kasih. Yang kedua, Pak Ibu, kalau Anda ingin merdeka dari himpitan masalah emosi, Anda perlu ikuti sampai selesai. Anda ingin bebas dari berbagai keruwetan masalah rumah tangga. Nah, ini juga akan kita bereskan kalau Anda ikut sampai selesai. Bapak Ibu, saya kasih jalannya, bagaimana caranya supaya ini pun beres. Saya akan kasih prakteknya, kita akan praktek bareng-bareng, Anda akan mulai merasakan hasilnya, tapi itu masih a little bit, masih ya 5-10%. Kalau Anda ingin 100%, nah ikuti sampai selesai, nanti saya tunjukkan bagaimana caranya biar 100%. Ya tentunya Bapak Ibu, nggak mungkin dalam waktu 1 hari semalam ini 100% beres ya. Ya kita harus realistis. Anda punya masalah itu udah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun.
Ya paling tidak malam ini itu mulai membereskan. Tapi kalau Anda ingin tuntas, ikuti sampai selesai akan saya tunjukkan bagaimana caranya. Yang keempat, memiliki skill praktis membereskan masalah Anda secara cepat, efektif, serta mandiri. Jadi Anda kita ajari bagaimana caranya. Bukan sekedar kita terapi, bukan sekedar kita ajak praktek sekali dua kali, tapi benar-benar kita berdayakan Anda sampai Anda bisa mengatasi masalah Anda sendiri. Sampai Anda nggak tergantung sama saya. Oke, lalu bisa bantu orang lain. Membantu orang lain membereskan masalah mereka. Membantunya boleh sosial, nggak dibayar, dapat pahala, atau Anda bantu mereka secara profesional. Anda bisa bantu mereka dan Anda dibayar. Bantu orang berhenti merokok, mengatasi fobianya, mengatasi traumanya, dan Anda bisa dibayar untuk itu. Ya. Berikutnya, kalau Anda ingin merasakan kedamaian hati dan kebahagiaan yang dalam, apapun yang terjadi. Jadi walaupun masih ada masalah, gimana caranya kedamaian hati Anda nggak terganggu. Masalah masih ada, mungkin belum tuntas dalam proses eh, selesai masalahnya, tapi bahkan ketika belum tuntas pun, Anda mulai mendapatkan kedamaian hati, kebahagiaan. Nah, itu gimana caranya tuh? Terus mendapatkan strategi praktis untuk meraih keberuntungan. Oh, ini kita skip nomor 7 ini. Kali ini nggak kita lakukan, Bapak Ibu. Ini di program yang lain. Tapi yang ketujuh, mempraktikkan teknik yang bermudah meraih sukses karena mestakung, semesta mendukung ya. Dan terakhir, menemukan pencerahan spiritual yang membuat hidup Anda, ibadah Anda jadi jauh lebih bermakna, lebih indah, lebih nikmat di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan ya. Jadi 8 ini Bapak Ibu yang saya tawarkan pada Anda, semoga Anda berkenan, di mana Anda akan kita ajak praktek nanti ya, tengah-tengah acara webinar ini. So, kalau Anda ingin itu semua, maka Anda perlu mengikuti kelas ini sampai selesai. Karena saya menunjukkan pada Anda cara paling cepat dan mudah yang sudah terbukti selama 18 tahun membantu kira-kira 4 juta orang di Indonesia dan mancanegara untuk mendapatkan 8 hal tadi. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu bagi teman-teman yang baru kenal dengan kami. Eh, Sebentar, supaya suaranya keluar, kita share sound dulu, Bapak Ibu. Ahmad Faiz Zainuddin, founder Logos Institute, Master Trainer SEF, Silent Mindfulness Listening, Hopes, dan Rumi Yoga, penulis buku-buku bestseller di bidang pengembangan diri dan pencerahan spiritual. Menempuh pendidikan psikologi dan master degree di berbagai universitas di dalam dan luar negeri, yaitu Universitas Airlangga, University of Technology Malaysia, Nanyang Technological University, Warwick Business School, Kelly School of Business Indiana University. Memiliki banyak pengalaman dan pendidikan di berbagai studi spiritual dan psikologi. Di Harvard Business School, the Wharton School of the University of Pennsylvania, Singularity University Silicon Valley, Esalen Institute California, Massachusetts Institute of Technology, Stanford University California. Mengikuti program pendidikan di bidang HR, Empowerment, and Innovation di berbagai negara, serta di berbagai universitas dan perusahaan terkenal di China, Australia, Amerika, dan Kanada. Memperdalam ilmu mindfulness dari barat dan ilmu mindfulness dari timur. Belajar langsung dari ahlinya, dari Gary Craig, John Hartung, Steve Wells, Dr. Christine Carter, Profesor Dechel Kettner, Profesor Adam Grant, Dr. Tal Ben Shahar,
Dr. Martin Slickman, dan Dr. Daniel J. Amin. Selama 17 tahun telah mengajar puluhan ribu orang dalam ratusan kelas training dan coaching baik offline maupun online di berbagai kota di Indonesia, mengajar di 13 kota di Amerika dan Kanada, serta di beberapa negara lainnya di Malaysia, Singapura, Australia, Arab Saudi, dan Hong Kong. Bersama para alumninya telah membantu lebih dari 4 juta orang di Indonesia dan mancanegara untuk terbebas dari berbagai masalah fisik dan emosi. Menerima penghargaan Muri dalam mengatasi kecanduan rokok pada 1428 pelajar serta mengatasi kecanduan narkoba pada 2643 narapidana. Menerima penghargaan sebagai alumni berprestasi dari Universitas Airlangga. Pemegang hak kekayaan intelektual untuk training SEF, HOPS, dan berbagai produk training logos lainnya. Membina rumah tangga bersama Maslita Vera dan dikaruniai 3 anak, yaitu Muhammad Zendi Zainuddin, Zahra Zafira Zainuddin, dan Ahmad Harfardi Zainuddin. Bersama para alumni yang telah berkembang sebanyak puluhan ribu orang mempelopori gerakan Logos Joyfully Together, yaitu gerakan untuk menyebarluaskan semangat mencintai Tuhan, memberikan manfaat kepada sesama, memperbaiki diri terus-menerus dengan bahagia dan bersama-sama. Baik, Bapak Ibu, jadi itulah terbang kami dan cita-cita saya. Kita lakukan semua ini adalah karena saya dulu pernah berjanji ya sama Allah. Suatu hari ketika saya sedang kuliah, Bapak Ibu, tiba-tiba saya sakit. Sakit yang rasanya kayak mau mati. Saya masih ingat betul itu habis sholat Isya di masjid dalam kondisi yang lemah. Meriang, begitu pulang tambah parah saya. Kepala kayak mau pecah, badan kayak mau remuk. Dan dalam kondisi seperti itu saya bayangin, wah saya mau mati ini. Dan saya sujud di atas tempat tidur Bapak Ibu waktu itu. Dan saya berdoa, ya Allah, jika Kau berikan saya kesempatan sekali lagi untuk Kau izinkan hidup sekali lagi, gitu ya. Semoga bisa saya gunakan untuk mendekat denganmu, beribadah dengan sepenuh cinta padamu. Loving God. Yang kedua, semoga sisa hidup saya ini, kalau Kau izinkan, bisa memberi manfaat sebesar-besarnya pada sebanyak mungkin makhlukmu. Jadikan diri saya rahmatan lil alaminmu, dimanapun berada ngasih manfaat sebesar-besarnya pada sebanyak mungkin orang. Blessing others. Yang ketiga, semoga Kau izinkan saya untuk tiap hari semakin dekat dengan ajal, semakin baik dan semakin baik, hingga bisa menjadi versi terbaik. Apapun potensi Kau berikan pada saya bisa kembali dalam kondisi yang terbaik. Husnul khotimah dalam pelukan cintamu. Self-improvement. Di loving God, blessing others, self-improvement, disingkat Logos. Makanya nama perusahaan kami Logos Village. Dan setelah itu saya nggak sadar, Bapak Ibu, saya lupa apa tertidur atau pingsan, tapi setelah itu udah saya nggak sadar. Loh, besok paginya dilala kesaning Allah, tiba-tiba badan saya seger, setelah berhari-hari nggak mandi, badan saya ini melepuh waktu itu, karena alergi obat kayaknya. Tiba-tiba itu mengering, dan saya bisa mandi lagi. Dan pagi itu saya merasa terlahir kembali. Saya merasa seakan-akan dikasih kesempatan sekali lagi sama Tuhan untuk hidup. Dan langsung saya panggil teman saya, Mas Dani Hernowo, sekarang jadi senior trainer di SEF, sudah 28 tahun saya dengan beliau ini. Saya bilang, saya mau mendirikan Logos Community. Nah, awalnya di kampus namanya Logos Community. Begitu saya lulus, ya saya bikin PT namanya Logos Institute, dan sekarang menjadi Logos Village. Jadi itulah sejarahnya Bapak Ibu, kenapa kita bikin training seperti ini. Karena ini sekedar memenuhi janji saya pada Allah dulu, karena saya dikasih kesempatan sekali lagi untuk menjalani hidup.
Jadi ini cita-cita saya, holistic happiness for all. Bagaimana menebar kebahagiaan paripurna, yang nggak setengah-setengah, tapi paripurna sampai ke akar-akarnya gitu ya. For all, untuk semua. Maksudnya tanpa memandang latar belakang. Agamanya apa, sukunya apa, usianya berapa, kalau bisa sebanyak mungkin. So, Bapak Ibu, semoga ini bisa menjadi cara saya memenuhi janji saya pada Allah, dan semoga Anda bisa dapat manfaat Bapak Ibu dari itu. Oke, jadi ya Bapak Ibu, kita menyadari saya dan Anda sudah merasakan bertahun-tahun kita ini punya banyak masalah. Dan Anda saya kira nggak tinggal diam seperti saya dulu ketika saya masih sohibul stres ya. Saya itu ketika masih kecil disebut sohibul stres sama saudara saya. Dan saya yatim piatu apa Ibu. Ketika saya kuliah psikologi, dibilang teman saya ini manik depresif, bipolar. Dan saya kira benar ya. Kalau udah kumat saya bisa nggak keluar kamar 3 hari. Saya bawaannya itu gloomy, bawaannya itu sedih. Susah dibikin bahagia saya itu. Dibikin seneng ceria itu susah. Dulu ya. Sampai akhirnya saya menemukan ini, dan saya nggak tinggal diam juga seperti Anda. Saya dari Fakultas Ekonomi tahun 95, saya masuk psikologi ya gara-gara saya punya masalah itu. Saya mau nyari solusinya. Saya kuliah 6 tahun pun juga karena ingin cari solusi. Sampai profesor saya bilang, Faiz kamu kelebihan 30 SKS ini. Ini bisa buat kuliah S2 level master ini. Saya bilang, Prof, saya nggak nyari gelar, saya nggak nyari pekerjaan. Saya mau menyelesaikan masalah saya. Yang saya tahu banyak orang punya masalah kayak saya. Tapi gimana? Saya dapat teori banyak, dapat wawasan banyak di psikologi, tapi belum dapat sesuatu yang sederhana, yang gampang dipraktekkan, yang orang awam bisa, cepat, mudah, itu saya belum dapat. Jadi akhirnya saya keliling lagi setelah kuliah 6 tahun, saya keliling training macam-macam. Kalau Anda tahu di tahun 2002 itu training ISQ baru naik daun, dan training pengembangan diri juga lagi naik daun, NLP, hipnoterapi, emotional metabolism, extrasensory perception, macam-macam. Ya, psycho-cybernetics, apa macam-macam. Saya hampir ikut semuanya, Pak Ibu, di Indonesia ini. Anda sebutkan siapa, insya Allah saya sudah ikut trainingnya. Dan setelah itu selesai, akhirnya saya keliling dunia ke banyak negara. Saya habis miliaran rupiah untuk keliling-keliling itu. Nah, kalau Anda seperti saya, Anda pasti nggak akan tinggal diem kan, Pak Ibu? Masalahnya, setelah ikut training, seminar, kajian, baca buku, konsultasi ke ahli, minta nasihat orang pinter mungkin, kebanyakan gagal. Kenapa? Karena satu, seringkali solusinya temporer. Anda mungkin dapat nasihat dari seorang ustadz atau dari seorang yang Anda anggap orang bijak. Ya bagus nasihatnya. Cuman itu hanya membereskan masalah tenang hati Anda, kumat lagi stresnya. Gitu nggak sih, Bapak Ibu? Atau Anda ikut seminar motivasi, Anda dikasih semangat, kalau Anda pikir bisa dapat sisa, semangat. Anda semangat di ruang pelatihan. Begitu keluar dari situ, nah, ditagih ditagih pinjol, stres lagi. Jadi temporer. Yang kedua, kebanyakan kebanyakan teknik-teknik apa pemberdayaan diri atau terapi ini susah diaplikasikan, tidak untuk orang awam. Oh, saya ikut ini yang canggih-canggih apa itu? NLP itu 1 bulan di Sydney, kemudian saya di Indonesia juga ikut training lagi 2 minggu kalau nggak salah. Bagus, cuman ya itu rumit apa itu? Istilah-istilahnya aja jelimet, apalagi menguasai tekniknya. Paham istilahnya aja bingung masih banyak orang. Neuro linguistic programming. Apa ini? Ya, itu butuh pemikiran. Lah, kayak gini ini kan kalau orang awam susah. Jadi bagus tapi susah diaplikasikan. Yang ketiga, tidak membereskan akar masalahnya. Lah ini topik malam ini ya, Pak.
Seringkali dia cuman apa ibaratnya pohon sakit itu cuma dipotong dahan-dahan yang ada jamurnya mungkin atau ada penyakitnya. Padahal penyakitnya di akar. Ya percuma, Anda potong daunnya muncul daun rusak lagi karena akarnya bermasalah. Ibarat orang sakit kepala gara-gara tumor otak dikasih Panadol, dikasih Bodrek. Ya mungkin sih sakit kepalanya. Tapi ya sepanjang tumornya nggak diatasi ya Ibu ya kumat lagi kumat lagi. Lah kita pingin solusi yang satu permanen. Paling tidak ngasih kita memberdayakan kita di mana kalau itu muncul lagi kita bisa ngatasi sendiri. Jadi nggak bolak-balik ke dokter, ke psikiater, ke orang macam-macam. Anda bisa mandiri ngatasi Anda. Namanya masalah kehidupan kan datang terus apa ya? Yang satu pergi, masalah lain datang. Tadi harus bisa memberdayakan Anda di mana kapanpun masalah datang Anda tahu harus bagaimana. Bisa ngatasi. Jadi nggak temporer. Yang kedua, kita cari yang mudah diaplikasikan. Karena yang punya masalah macam-macam ini bukan nggak semuanya orang yang gelarnya S2, yang pinter. Ya kita orang awam-awam butuh sesuatu yang gampang dipraktekkan. Yang ketiga, bisa membereskan sampai akar-akarnya. Nah, tempat seperti itulah Bapak Ibu yang ingin saya tawarkan pada Anda. Kita praktekkan bareng nanti. Sesuatu yang sangat sederhana, so simple but so powerful. Tapi Anda bisa rasakan langsung hasilnya. Yang mudah-mudahan bisa mengatasi masalah Anda dengan permanen, karena ini bisa Anda praktekkan terus kapanpun Anda butuh. Yang kedua, mudah dipraktekkan. Yang ketiga, membereskan sampai akar-akarnya. Gimana? Sounds good? Kira-kira menarik nggak, Mbak Ibu? Menurut Anda ini menarik nggak? Kayak saya respon apa, Ibu? Supaya saya tahu Anda sedang tertidur atau atau sedang mendengarkan ini. Karena kalau kebanyakan tertidur, saya ikut tidur. Iya kan, Bapak Ibu? Saya percepat ini ya, saya tidur juga. Menarik sekali, sangat menarik, menarik. Oke, menarik banget, Pak. Good, baik. So, kita hasilkan tentang teknik kita ini. Pemirsa, menghilangkan perasaan takut berlebih atau fobia pada metode terapi psikologi konvensional seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama. Kini dengan terapi ketukan 2 jari, fobia bisa dihilangkan hanya dalam waktu 5 menit hingga 1 jam. Perasaan takut berlebihan pada suatu benda atau dikenal sebagai fobia sering mengganggu aktivitas seseorang. Para penderitanya bahkan sering jengkel dengan gangguan fobia yang diderita. Keinginan lepas dari rasa takut berlebihan jelas menjadi keinginan banyak orang. Terapi psikologi menjadi salah satu media penyembuhan gangguan psikologi atau emosi seperti fobia. Namun beberapa terapi psikologi konvensional dianggap kurang praktis menghilangkan fobia karena waktu penyembuhannya terlalu lama dan butuh biaya besar. Maka mulai muncul beragam model terapi psikologi seperti hipnoterapi yang kini semakin diminati. Terapi ini menggunakan teknik tapping atau ketukan jari tangan pada titik akupuntur. Model terapi baru ini diberi nama Spiritual Emotional Freedom Technique atau SEF. Unsur spiritual dimasukkan dalam terapi ini karena campur tangan Tuhan diyakini menjadi unsur terpenting dari usaha manusia untuk sembuh dari sakit. Dengan teknik ini, fobia pada binatang seperti katak, ular, kecoa, dan tikus bisa hilang hanya dalam 5 menit sampai 1 jam terapi. Caranya dengan mengetukkan 2 jari tangan pada 18 titik chi dalam tubuh. Terapi ketukan ini secara simultan sudah mencakup 12 macam unsur terapi seperti spiritual, sugesti, dan hipnotis. Metode serupa sangat populer di negara penemunya Amerika sejak tahun 1980-an. Dan kini sudah merambah ke berbagai negara di Eropa hingga Asia termasuk Indonesia.
SAFE pertama kali diperkenalkan 2 tahun lalu oleh seorang psikolog asal Surabaya, Ahmad Faiz Zainuddin. Dirasakan sakitnya, yang sakit punggung dirasakan sakitnya. Kalau fobia dirasakan takutnya. Saya merasakan takutnya, diikhlaskan. Diterima apa adanya takut itu. Jangan dilawan, diterima. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Itu tune in. Ya. Begitu sambil gitu kita tapping. Manfaat terapi ini dirasakan oleh Astika, seorang pasien yang fobia terhadap serangga seperti kecoa dan jangkrik. Rasa takutnya berangsur-angsur hilang setelah diterapi. Pertama waktu sebelum diterapi rasanya takut banget. Terus setelah tadi diterapi udah lumayan sih, udah ada perasaan lega. Tidak hanya fobia yang bisa diobati. Stres, sulit tidur, kurang percaya diri, hingga menghilangkan kebiasaan buruk seperti merokok dan kecanduan narkoba bisa diatasi dengan terapi ini. Oke, Bapak Ibu. Gimana? Mau kita coba langsung atau kita ngobrol-ngobrol dulu, Bapak Ibu? Anda ingin kita coba langsung atau kita masih ingin ngobrol-ngobrol dulu? Coba langsung, Pak. Langsung. Siap. Coba. Baik, baik. Oke. Eh, Sebelum kita coba, Bapak Ibu, saya tanya dulu pada Anda. Masalah Anda apa? Dituliskan. Gini, masalah Anda itu, maksud saya gini, Bapak Ibu. Rasanya seperti apa? Bukan nama penyakitnya ya. Kita di teknik ini dilarang melabel diri kita dengan saya penderita sakit jantung, saya penderita depresi, saya penderita diabetes. Enggak. Saya cuma tanya rasanya seperti apa. Ya. Apa yang Anda rasakan? Lalu setelah sampaikan yang Anda rasakan, skornya berapa? 0 sampai 10. 10 sangat sakit, 0 hilang, 5 sedang. Anda berapa? Ya. Boleh fisik, boleh emosi. Boleh sakit fisik, boleh masalah emosi. Khawatir 8, cemas 8, 5, ngeri, cemas 8, nggak percaya diri 9. Oke. 8 cemas, emosian, emosi belum stabil 5, nyeri punggung 9, gundah takut, nyeri di bagian mulut, cepet bosen dan marah-marah 8. Oke. Cemas 8, kadang panik attack. Baik. Cemas menghadapi penyakit-penyakit 9, males belajar. Hmm. Emosinya apa Bu Siti? Emosi ini kan banyak Bu. Emosi itu maksudnya marah, apa sedih, apa khawatir, apa stres atau cemas, apa migrain, sakit badan 7, takut 8, nyeri kaki, betis, nggak punya uang. Baik, baik. Oke ya Bapak Ibu. Tertekan 7, nyeri leher 5, dongkol sakit hati 9. Oke. Keliengan, sempoyongan, berapa skornya Pak Supriyadi? Supriyadi. Rasanya kadang jadi ibu rumah tangga lembut, kadang marah ya sama suami sampai kadang suamiku cubit sampai darah. Aduh, suamiku cubit sampai berdarah gitu ya. Hmm, rasanya sesek, cemas, takut kok terjadi apa-apa ke semua, terutama keluarga kecilku. Baik, baik. Jadi apa Ibu semakin jelas, semakin spesifik eh, Anda Anda menyebut masalah Anda, semakin semakin mudah kita bantu Anda ya. Jelas ya. Bengkak di leher kanan, budel mitra berapa, Bu? Bengkaknya 0 sampai 10. Nggak percaya diri. Nah, nggak percaya diri kan kenapa? Apa karena malu, apa karena stres, apa karena apa? Jadi yang jelas, mudah marah berapa, Bu? Yang sekarang dirasakan ya, yang sekarang dirasakan. Bukan yang kadang-kadang, bukan yang sering, bukan yang mudah marah, yang sekarang dirasakan. Karena kita mau nyoba langsung. Sedih karena merasa bersalah 9,8. Ada komanya ya. Gampang khawatir. Nah, enggak, kita tanya yang sekarang dirasakan ya Bapak Ibu. Ini ada sakit kronis yang mungkin Anda sering rasakan. Ada masalah emosi yang kronis juga yang mungkin sering Anda rasakan. Itu nanti ya. Kita baru praktek sekali ya Pak Ibu. Jadi jangan langsung digunakan untuk yang berat-berat dulu ya. Belajarnya pelan-pelan. Jadi gunakan dulu untuk yang sekarang sedang dirasakan.
yang sekarang sedang dirasakan ya. Bukan yang gampang khawatir, bukan yang biasanya takut, bukan yang itu, tapi yang sekarang dirasakan. Marah dan stres, Maria, sumbu pendek, Bu Maria. Oke, berapa? Marahnya berapa? Kalau ada marah sama stres, salah satu dulu ya Mas Andre, jangan dua-duanya langsung nanti bingung. Sumbu pendek ini maksudnya gampang marah kali. Berapa? Seberapa pendek sumbunya, Bu? Semakin pendek, semakin tinggi skornya. Ya, overthinking. Anak tidak percaya diri. Anak ntar dulu, ini Anda dulu ya. Anak itu lebih lebih advance lagi ya. Kita satu-satu masalahnya. Untuk Anda dulu yang saya Anda rasakan. Mual pusing berapa skornya, Mas? Oh, Mbak Edelit, Mbak Ayu. Emosi, bosen, ragu, bimbang lah. Ini banyak ini, Bu Liza. Salah satu dulu ya. Coba untuk satu dulu yang sekarang Anda rasakan. Bukan banyak nggak bisa, bisa. Tapi ini kan masih sabuk putih, masih baru belajar. Jadi sabar dulu. Coba dulu untuk yang paling gampang apa yang sedang Anda rasakan sekarang. Kasih skornya. Sedih karena kondisi anak 8. Oke, ikut. Hmm. Bunuh dia seminggu terakhir saya suka pusing ketika ubah posisi tidur. Oke, tapi itu nanti dulu yang sekarang Ibu rasakan dulu aja. Was-was 8. Oke, nyeri punggung 6. Oh, tambah banyak ini ya. Oke, nyeri dada. Baik. Sip, cukup. Cukup Bapak Ibu. Sekarang perhatikan saya. Kita mau praktek, tapi sebelum praktek kita lihat dulu yang ini, demo terapi kita dulu. Hmm. Ini saat kita menterapi massal untuk 1.400 pelajar SMP berhenti merokok. Saya nggak sendirian, dibantu seratusan alumni. Kita mau bikin kayak gini lagi ya, Bapak Ibu. Ya, untuk rekor muri 1.400 pelajar berhenti merokok. Kalau kita bikin gini lagi, Anda mau ikut nggak sebagai terapisnya? Karena kita mau bikin lebih banyak lagi, ini 1.400, kita mau bikin paling nggak 10.000 kan. Kalau Anda berkenan, Bapak Ibu, boleh daftar nanti ke panitia. Ini ibu-ibu yang sudah 2 tahun nggak berani naik tangga karena nggak bisa, sakit lututnya. Saat di training itu juga langsung kita tapping, kita terapi, dan langsung bisa naik turun tangga. Saat itu juga. Dan ini ibu-ibu yang di Hong Kong, kami lagi training di Hong Kong, kecanduan rokok. Tapi kemudian ketika kita terapi, beliau malah nangis. Nah, ini berarti ada urusan emosi ini, kecanduannya. Ternyata Bapak Ibu, beliau itu merokok gara-gara kesal sama suami. Nah, tiap bulan ngirim uang, ternyata dipakai kawin lagi sama suaminya. Dia kesel, untuk menghilangkan keselnya dia merokok. Akhirnya kita tapping untuk keselnya. Anda lihat yang terapi bukan saya, serta yang lain. Nanti di training juga kita sama peserta akan saling menterapi. Anda lihat, langsung disedot rokoknya, and then langsung muntah, langsung batuk-batuk. Padahal kita terapi untuk emosinya, Bapak Ibu. Begitu emosinya hilang, dikasih rokok lagi, nggak bisa. Kenapa ya batuk-batuk? Jadi ingin muntah, jadi nggak ingin rokok lagi. Kalau tadi seneng banget, kalau ini takut. Tadi kecanduan, ini fobia. Fobia apa fobia durian? Ini AKBP Mardhani, perwira menengah di Polda Jawa Timur. Beliau ini masalahnya adalah fobia durian. Jadi kalau kena durian pusing apa Ibu? Ini hampir pingsan beliau. Akhirnya saya
Ya, tapping langsung karena mau pingsan, nah kita suruh berdiri tadi. Kadang kita minta bau durian, udah nggak pusing lagi, bahkan akhirnya bisa makan durian. Nah, yang senengnya ini, dia bilang 40 tahun saya nggak pernah makan durian, ternyata durian ini enak ya. Ada manisnya, ada pahitnya, dia bilang gitu. Nah, yang senengnya suaminya ditelepon, itu berangkat dari Mabes Polri Jakarta ke Juanda hanya untuk lihat istrinya makan durian. Seru Bapak Ibu ya? Baik, kita kita langsung praktek Bapak Ibu. Tekniknya namanya borrowing benefits. Ini teknik yang paling dasar dalam SAFE, di mana Anda hanya meminjam manfaat dari praktek saya. Jadi saya praktek, Anda tinggal ngikutin saya, nanti Anda rasakan hasilnya. Ya, ini cuman apa ya, paling dasar lah. Anda salah-salah titiknya enggak apa-apa, titiknya masih keliru-keliru enggak apa-apa. Ada masih banyak kekurangan enggak masalah, yang penting Anda ikutin saya saja. Jadi tinggal ngikutin saya, Anda ambil manfaat dari praktek saya gitu, borrowing benefits. Nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Setuju, Bapak Ibu? Siap? Baik, sebentar saya kasih musik dulu biar biar enak, Bapak Ibu. Nah, musik ini nggak wajib Bapak Ibu ya, cuman untuk membantu Anda lebih khusyuk aja. Oke, musiknya terlalu keras atau udah pas? Udah pas ya. Suaranya udah oke ya. Good. Pas. Siap. Baik, Anda ikutin saya Bapak Ibu. Jadi Anda geser screen-nya supaya Anda bisa lihat saya secara full. Karena kita mau praktek bareng untuk borrowing benefits. Silahkan letakkan tangan di atas dada kiri. Tarik di bawah kiri, kemudian di dada sebelah kiri, Anda cari dekat jantung Anda. Ini namanya sore spot, titik nyeri. Titik yang kalau Anda tekan, rasa ngilu. Sedikit ngilu ya. Little bit hurt. Rasa? Cari titik di sekitar dada kiri yang kalau Anda tekan, agak sedikit ngilu apa Ibu? Saya di sini. Sudah? Sudah, Anda tekan ringan saja. Little bit hurt. Tangan kiri taruh di bawah. Menghadap ke atas tangan kirinya, letakkan di atas paha. Lalu punggung jangan bersandar apa Ibu. Punggung tegak. Jangan sandaran. Apalagi tiduran. Duduk yang tegak begini. Kemudian Anda ikutin saya ya. Ikutin saya saja. Salah-salah enggak apa-apa. Kurang tepat titiknya enggak masalah karena Anda meminjam manfaat dari saya. Silahkan. Kita berdoa. Ya Allah, teman-teman yang non-muslim silakan disesuaikan ya. Ya Tuhan, walaupun ini saya sakit, sebut sakit Anda masing-masing. Sebut masalah Anda masing-masing. Ya Tuhan, walaupun kepala saya pusing. Ya Allah, walaupun dada saya sesak. Ya Tuhan, walaupun saya cemas gara-gara apa, sebutkan. Ya Tuhan, walaupun saya sedih gara-gara anak saya. Ya Allah, walaupun saya marah pada suami saya. Ya Allah, walaupun saya khawatir tentang masa depan keluarga saya. Ya Allah, walaupun saya bingung bagaimana cari rezeki. Apapun masalah emosinya, sebutkan sebabnya itu apa. Kalau fisik, ya Tuhan, walaupun ini saya sakit, sebut sakitnya masing-masing. Bukan nama penyakitnya ya, tapi rasa sakitnya seperti apa. Ya Tuhan, walaupun sebut sakitnya masing-masing. Ini saya sakit, saya ikhlas, saya ridho menerima sakit saya ini. Dan saya pasrahkan padamu ya Tuhan, kesembuhan saya. Saya pasrahkan padamu ya Allah, ketenangan hati saya. Hilangnya sakit saya ini berganti dengan ketenangan hati.
Saya ulang lagi, ya Tuhan, ya Allah, walaupun ini saya sakit, sebut sakitnya masing-masing. Saya ikhlas, saya ridho menerima sakit saya ini. Dan saya pasrahkan padamu kesembuhan saya. Tenangan hati saya, hilangnya sakit saya ini saya pasrahkan padamu, berganti dengan kebahagiaan, ketenangan hati. Sekali lagi, ya Tuhan, ya Allah, walaupun ini saya sakit, sebut sakitnya masing-masing, walaupun kepala saya pusing, walaupun badan saya meriang, walaupun tenggorokan saya gatel, batuk-batuk, walaupun saya stres gara-gara ini, walaupun saya sedih gara-gara itu, walaupun saya marah pada si A, sebutkan masalah Anda. Saya ikhlas, saya ridho menerima masalah saya ini, sakit saya ini. Saya pasrahkan padamu kesembuhan saya, ketenangan hati saya, kebahagiaan saya. Cukup? Letakkan tangan di atas paha. Rasakan sakitnya. Rasakan sakitnya masing-masing. Fokuskan pikiran ke lokasi tempat sakit. Fokuskan pikiran Anda ke lokasi tempat sakit. Apa di perut, apa di kepala. Kalau emosi, bayangkan, rasakan emosi Anda. Bayangkan orang yang bikin Anda marah, rasakan marahnya. Bayangkan kondisi anak Anda yang bikin Anda sedih, rasakan sedihnya. Kalau emosi ya. Rasakan sakit Anda, sambil dirasakan, kita berdoa bareng. Ya Tuhan, ya Allah, saya ikhlas menerima sakit saya ini. Saya pasrahkan padamu kesembuhan saya. Ya Tuhan, saya ikhlas menerima sakit saya ini. Saya pasrahkan padamu ketenangan hati saya, kebahagiaan saya. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya ridho menerima sakit saya ini. Saya pasrahkan padamu solusi dari masalah saya. Hilangnya sakit saya berganti dengan kebahagiaan, ketenangan, kesembuhan, kebahagiaan, kesehatan. Terus ucapan seperti itu, Bapak Ibu, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Tambahkan dengan tapping. Anda lihat saya, Bapak Ibu. Titik pertama, sambil terus berdoa dan merasakan sakitnya, Anda ikutin saya. Ya Allah, ya Tuhan, saya ikhlas menerima sakit saya ini. Saya pasrahkan padamu kesembuhan saya. Titik kedua di pangkal alis, ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Samping mata, ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah mata, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah hidung, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah mulut, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah leher, Tuhan, saya ikhlas menerima sakit saya ini. Saya pasrahkan kesembuhan saya pada bawah. Ya Allah, saya ikhlas menerima masalah saya ini. Saya pasrahkan padamu hilangnya masalah saya ini berganti dengan ketenangan hati, damaian batin, bahagia. Akhir di bawah dada, di bawah dada. Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Cukup, versi singkat dulu aja Bapak Ibu. Letakkan tangan di atas paha. Kalau kita tarik nafas, ketika tarik nafas, bayangkan Anda sedang menarik sakitnya keluar lewat nafas Anda ya. Tarik nafas panjang. Allah, keluar nafas. Alhamdulillah. Tarik nafas panjang. Ya Tuhan, keluar nafas, terima kasih. Sekali lagi, tarik nafas panjang. Ya Allah, alhamdulillah. Silakan minum air putih ya Bapak Ibu.
Dan rasakan sekarang. Gimana rasanya? Gimana rasanya sekarang, Bapak Ibu? Kasih saya skor. Tadi berapa, sekarang berapa? Silakan dituliskan. Tadi sakitnya apa? Skornya berapa tadi? Sekarang berapa? Silakan ditulis. 6 jadi 4. Lumayan turun sepertiga ya. 8 jadi 5. 6 jadi 3. Lumayan. 8 jadi 4. Turun separuh. Lumayan. 9 jadi 7. Terasa lebih semangat. 15 jadi 10. Oke. 5 jadi 2. 8 jadi 4. Separuh. Lumayan. 7 jadi 3. 5 jadi 0. Good, good, good. Buat hilang ya. Kaki kan tadi sakit 6 jadi 2, 7 jadi 4, tenggorokan, sakit tenggorokan 8 jadi 2, 7 jadi 4, 10 jadi 5, yes, yes. 8 jadi 4, oke, 10 jadi 5, sakit urut 8 jadi 4, 9 jadi 8 jadi 1, 10 jadi 9, 9 jadi 6, good. Lumayan ya. Khawatir 10 jadi 7, oke, 8 jadi 3, Alhamdulillah plong, good. Sip, Bapak Ibu. Gimana? Kira-kira Anda mendapatkan manfaat dari sini apa ya Bu? Menurut Anda dapat manfaat nggak? Manfaat banget, memberikan manfaat. Oke. Mau kita jahit lebih lengkap Bapak Ibu? Tadi itu teknik yang paling basic, baru 5%. Anda masih salah-salah titiknya, terus juga tune in-nya belum bisa husuk mungkin, titiknya keliru-keliru, terus ada penghayatan yang masih belum pas hatinya, jadi masih 5%. Kira-kira kalau Anda saya ajari 100%, Anda mau nggak, Pak? Kalau manfaat, mau banget, mau banget. Oke. Nah, sebelum kita ngomong bagaimana belajar secara total, Pak Ibu, kita bahas dulu mengapa SEF ini efektif. Mengapa kok ini efektif? Kita lihat dulu dari teman saya dari Irlandia, ini belajar EFT, tapi kemudian saya coba pakai SEF pada spiritualnya, apa komentar dia? Kita dengar dulu, Pak Ibu ya. Hi, I'm Niall McLaughlin. I'm a corporate trainer and a coach. I'm based in Singapore. I've been using energy psychology methods for about 8 years, so I've got quite a lot of experience using it on myself and also coaching clients. And I really like spiritual EFT. I think Faiz has done a remarkable job of doing something wonderful and probably the first process that really allows God to do most of the work. I like it. And I have to say, well done, Faiz. Thanks. Yes. Thank you. So, Bapak Ibu, kenapa ini efektif? Walaupun sederhana, karena kita melibatkan 20 teknik terapi pemberdayaan diri. Ini nggak perlu Anda pelajari semuanya, Bapak Ibu, yang belajar saya saja ya. 28 tahun terakhir sejak saya kuliah psikologi keliling ke dunia habis miliaran rupiah. Setelah menemukan chef 18 tahun yang lalu, masih terus disempurnakan. Sampai sekarang, terakhir saya ke San Diego beberapa minggu yang lalu, Bapak Ibu. Terus saya habis 70 juta hanya untuk belajar apa ya tambahan sedikit dari apa EFT. Terus saya belajar Bapak Ibu. Terakhir ke Bali saya belajar lagi. So, ini kita gabungkan dari 20 macam teknik terapi. Cuman Anda nggak perlu repot menguasai semua ini, karena ini kita bikin mudah buat Anda. Yang rumit saya saja, yang belajar ribet saya saja. Anda tinggal gampangnya. Jadi ini perpaduan 20 teknik terapi pemberdayaan diri. Itu setelah saya melalui 10 tahun frustasi mencari, begitu menemukan pun kita sempurnakan terus selama 18 tahun terakhir. Saya keliling dunia ke Singapura, Malaysia, India, Cina, Inggris, Amerika, Kanada, dan lain-lain. Saya kuliah di kampus-kampus ya lumayan ternama di dunia ya.
di UTM di Malaysia, ini ITB-nya Malaysia. Kemudian di NTU, ini ITB-nya Singapura, Nanyang Technology University. Kemudian saya kursus di Harvard, di Berkeley, di Wharton, Pennsylvania, di Stanford, di UBC di Kanada, Warwick ini sambil MBA, kemudian di Oxford, dan lain-lain. Benar-benar menghabiskan miliaran rupiah, Bapak Ibu, untuk terus menyempurnakan teknik ini. Tapi buat Anda tenang aja, Anda nggak harus belajar ribet seperti saya, Anda tinggal gampangnya. Ibarat HP ya Bapak Ibu, Anda tinggal gampangnya, tinggal pencet-pencet, udah bisa telepon, bisa SMS, bisa lihat YouTube, dan lain-lain. Yang ribet siapa? Yang bikin. Yang habis triliunan rupiah siapa? Perusahaan yang bikin untuk riset dan development. Pemakai gimana? Tinggal gampangnya. Nah, Chef ini Bapak Ibu, Anda pemakainya. Tinggal gampangnya. Yang ribet siapa? Saya. Yang habis miliaran rupiah siapa? Saya. Jadi serahkan mahal, susah, dan lamanya ke saya. Anda tinggal cepat, mudah, murah. Gimana? Setuju ini? Dan apapun, Pak ini cocok nggak buat saya? Apapun background Anda, Bapak Ibu, insya Allah terapi ini pas buat Anda. Bahkan kita punya alumni Pak Widyo. Beliau ini dulu apa itu barbershop itu apa namanya, tukang capster, tukang gunting rambut apa Ibu. Suatu hari istrinya sakit saraf kejepit, ke kamar mandi nggak bisa, ngesot, harus ngesot. Lihat dulu bukan webinar ya, lihat talkshow kami, dengar talkshow kamu di radio, kemudian ikut previewnya ya. Jadi dulu itu saya talkshow di radio di Smart FM di Jakarta atau Surabaya di Surabaya. Habis talkshow di radio, yang tertarik kita minta hadir di Gramedia dulu, di ruangan Gramedia. Kadang di hotel preview. Nah, Pak Wildan habis lihat preview itu, Bapak Ibu bilang, wah ini bagus Pak. Cuman saya belum ada dana Pak Faiz. Saya tak nabung dulu. Oh, silakan Pak. Nabung beliau 3 bulan apa 6 bulan itu. Lulusan SD Pak. Tanya sama saya, Pak, tapi saya lulusan SD loh, Pak. Saya nggak banyak paham istilah yang aneh-aneh. Tenang, Pak. Teknik kita ini gampang dan mudah. Baik. Ikut apa, Ibu? Setelah nabung berbulan-bulan. Dan habis dari pertama ikut itu, dia langsung coba ke istrinya. Istrinya saraf kejepit. Begitu dicoba, dia bilang, isi saya, Pak, yang awalnya ngesot ke kamar mandi, akhirnya bisa berdiri dan jalan normal. Nangis saya Pak. Di hari kedua ikut training dengan penuh semangat. Wis nggak pernah ke kamar mandi untuk pipis Pak. Kata dia sayang. Begitu udah ikut yang 2 hari saya tanya gimana Pak, udah paham? Enggak Pak. Enggak paham saya Pak. Yang saya tahu pokoknya totok aja. Totok apa? Ilmu totok 9. Ya, titiknya 9 Bapak Ibu. Ilmu totok 9. Saya ada orang WA saya. Apa benar ini nomor HP-nya Pak Faiz yang ngajarkan ilmu totok 9 gitu. Saya bilang, mohon maaf Pak, saya udah lama pensiun dari dunia persilatan. Saya bilang. Disebut ilmu totok 9 katanya. Akhirnya Bapak Ibu Pak Wida ini walaupun nggak paham, nggak ngerti teorinya, banyak nggak paham, cuma dapat 20%. Tapi pokoknya tapping-tapping. Isinya beres. Bantu orang berhenti merokok, dibayar 200.000, 500.000. Bantu orang trauma, bantu orang mengalami pelecehan seksual. Waduh, ratusan dibantu. Akhirnya apa? Pensiun dari gunting rambut, dari safter akhirnya. Sahabat Ibu, apapun background Anda bisa belajar ini. Karena begitu mudah, begitu sederhana. Nah, kita dengar dulu pendapat para ahli. Dan bagi saya, apabila Bapak Ibu yang semua di sini yang mendengarkan saya dan melihat saya ingin belajar tentang teknik menyembuhkan diri, menyembuhkan trauma dengan jurus tapping, dengan jurus SEFT yang singkatannya dari spiritual, emotional, freedom technique, sudah pasti kita harus belajar dari yang terbaik. Siapa yang terbaik? Yaitu adalah pengembang dan penemunya SEFT, yaitu Pak Ahmad Faiz. Belajar dari yang terbaik, or you die like the rest. Safe Corporation hadir dengan visi membangun peradaban logos, loving God, blessing others,
self-improvement, yaitu membangun masyarakat yang mencintai Tuhan, memberi manfaat kepada orang lain, dan memperbaiki diri terus-menerus, serta melahirkan 10 juta hope holistic person dan 5 juta safety. Saya mengenal Chef 1 tahun yang lalu dan sangat mensyukuri adanya takdir ilmu ini lewat saudara kita Pak Ahmad Faiz. Bagi pribadi luar biasa, dirasakan manfaat dan ini nyata. Dan alhamdulillah saya mencoba juga mempraktekannya kepada sahabat-sahabat santri ataupun anak saya, bahkan kepada orang tua. Dan sungguh tidak diduga di balik keterbatasan mengamalkannya ternyata juga dirasakan manfaatnya. Yes, Bapak Ibu, Anda pasti kewalahan ya. Ini apa sih, Pak? Kok bisa segitu mudahnya? Dan masa cuman gitu doang sih, Pak? Sesederhana itu. Ya sebenarnya nggak sesederhana itu, Bapak Ibu ya. Tadi itu kan Anda baru ngerasakan 5%. Ada banyak detail yang perlu Anda kuasai juga. Nah, sekarang saya tunjukkan Bapak Ibu pada Anda, apakah Anda berkenan saya tunjukkan seperti apa kalau mau belajar lengkap. Kira-kira mau nggak Bapak Ibu? Berkenan ya? Sip, mau. Berkenan. Terima kasih. Saya review dulu Bapak Ibu. Jadi paling tidak Anda sekarang tahu cara paling efektif, cepat, mudah untuk membereskan masalah Anda. Dengan apa? Dengan SAFE. SAFE itu singkatan dari Spiritual Emotional Freedom Technique. Teknik membuat Anda terbebas dari masalah emosi. Yang dengan begitu, sakit fisik Anda pun akan membaik dengan pendekatan spiritual. Itu SAFE, Spiritual Emotional Freedom Technique. Dan Anda sudah merasakan manfaatnya. Tadi barusan ya. Tapi wajar, masih belum tuntas. Kenapa? Baru 5%. Tapi lumayan kan Bapak Ibu hasilnya ya. Lumayan nggak hasilnya? Tadi Anda praktek itu lumayan nggak hasilnya Bapak Ibu? Walaupun cuma sekedar itu. Baru 5%. Nah, kalau Anda ingin kami pandu langsung Bapak Ibu. Step by step untuk menguasai teknik SAFE. Dan mulai membereskan masalah-masalah Anda. Supaya beres, kami undang Anda untuk mengikuti program spesial kami. Apa itu? Yaitu Training All New SAFE 2.0, The Ultimate Solution. Plus mentoringnya selama 40 hari. Jadi ini trainingnya gandeng dengan mentoring. Trainingnya 2 hari, plus mentoringnya 40 hari. Plus Anda dapat sesi yang kemarin pendahuluan. Itu 5 sesi, Anda dapat rekamannya, supaya apa? Ngerti konteksnya, lalu hari Kamis nanti itu ada reviewnya, ada semacam orientasi, baru nanti Sabtu Minggu tanggal 8 sama 9 Juni ketemu saya di Jakarta atau online streaming. Terus lanjut mentoring 40 hari. Apa saja manfaatnya Pak? Ikut itu 4 hari, yang 2 hari rekaman, 2 hari nanti live di Jakarta atau streaming online, plus 40 hari. Apa saja? Yang pertama, supaya Anda bisa bebas dari penderitaan sakit fisik. Yang kedua, Anda bisa merdeka dari himpitan masalah emosi. Yang ketiga, bebas dari berbagai keruwetan masalah keluarga. Jadi sakit fisik apa, Pak? Macam-macam. Anda bisa migrain, bisa mungkin darah tinggi, kencing manis. Langsung hilang, Pak. Ya, let's see. Kita lihat apa, Bu. Ya. Ada banyak skripsi, tesis, disertasi yang membuktikan dengan teknik ini sangat terbantu berbagai macam sakit kronis itu. Kalaupun nggak hilang sama sekali, sangat terbantu. Membaik. Yang kedua, masalah emosi. Mungkin khawatir, cemas, kecanduan narkoba, kecanduan rokok, kecanduan macam-macam. Anda bisa terbantu dengan teknik ini. Yang ketiga, masalah rumah tangga.
dengan anak, dengan istri, dengan suami. Anda Anda mungkin hampir mau bercerai, gimana biar gak jadi bercerai, atau udah bercerai bagaimana supaya anaknya tetap baik, itu sangat terbantu dengan teknik ini apa Ibu. Yang keempat, kalau Anda ingin memiliki skill praktis, jadi ini bukan teknik motivasi, Anda lihat saya ngomongnya juga nggak sampai kayak motivator teriak-teriak gitu kan. Cuman kita ngasih Anda skill, ngasih Anda keterampilan baru yang bisa Anda gunakan selamanya. Anda bisa gunakan terus menemani hidup Anda menghadapi berbagai macam masalah. Anda bisa atasi masalah dengan cepat, efektif, dan mandiri. Yang Anda lihat tadi itu baru 5% apa Ibu? Anda bikin 100% Anda ikut 4 hari. Yang 2 hari sudah kita lakukan kemarin, Anda dapat rekamannya, 5 sesi itu, plus nanti Anda sesi orientasi hari Kamis, lalu tanggal 8-9 Juni, 1 minggu depan ini, training full day, pagi sampai sore di Jakarta. Bisa hadir di Jakarta atau Anda online. Lanjut mentoring 40 hari. Ya, supaya dapat skill baru Anda. Yang kelima, membantu orang lain membereskan masalah mereka. Jadi selesai training ini Anda bisa bantu orang lain apa Ibu. Secara sosial misalnya nanti kita bikin acara rekor muri kayak kemarin kayak beberapa tahun yang lalu itu, cuman sekarang jauh lebih besar mungkin. Nah, itu kita butuh lebih banyak shifter yang bisa bantu kita untuk menterapi orang lain. Nah, kalau Anda senang yang sosial kayak gitu boleh belajar dulu dalam 2 hari ke depan ini, dalam 2 hari, setelah itu Anda ikut mentoring 40 hari, setelah itu Anda bisa bantu kami untuk bantu menterapi orang lain secara gratis. Atau Anda buka praktek, di mana orang Anda bantu, dia bayar. Ya, kayak dokter apa ya, karena ke dokter kan juga bayar. Dan tetap berpahala kan insya Allah membantu orang. Bisa 200.000, bisa 500.000, bisa 5 juta, terserah Anda. Kalau di klinik kami ya Bapak Ibu, itu 3 sesi, 2,5 juta atau 10 juta. Jadi Anda bisa dibayar profesional untuk menterapi orang lain. Setelah belajar 2 hari nanti tanggal 8-9 Juni, plus kita mentoring selama 40 hari. Gimana, seru nggak? Yang keenam Bapak Ibu, kalau Anda ingin merasa kedamaian hati, kebahagiaan yang dalam mungkin apapun yang terjadi, itu juga bisa menggunakan teknik ini. Kemudian yang 7 kita skip, yang ke-8 mempraktekkan teknik ampuh untuk mempermudah meraih sukses. Dan terakhir menemukan pencerahan spiritual. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Kenapa ada S-nya, ada spiritualnya, karena ini tujuan utama kita. Setelah kita sembuh, setelah kita sukses, setelah kita keluarganya baik, bahagia, jangan lupa Bapak Ibu bagaimana hubungan dengan Tuhan ya. Membuat hidup kita lebih bermakna, ibadah kita lebih nikmat, lebih indah. Itu jika ini yang Anda inginkan. Nah, training ini akan membantu Anda untuk itu. All New Safe 2.0, The Ultimate Solution. Kapan waktunya? Nah ini tanggal 1-2 udah lewat kemarin. Anda dapat rekamannya, itu pendahuluan. Plus dapat orientasinya tanggal hari Kamis beberapa hari ke depan. Nah, training intinya tanggal 8-9 Juni. Ini di Jakarta atau streaming online. Pesertanya sudah hampir 100 sih, kebanyakan online Bapak Ibu. Tapi kalau Anda datang ke Jakarta juga boleh. Yang datang ke Jakarta nggak banyak, belum 10 saya kira. Tapi yang di online, saya kira hampir 70 orang. Jadi Anda eh, bisa ikut online, streaming, atau datang ke Jakarta. Kalau datang ke Jakarta, tentunya ada tambahan biaya hotel ya. Dapat apa saja Pak kalau saya ikut training ini? Nah ini, nanti ini berupa One Day Ultimate Healing. Ini kemarin sudah tanggal 2 kemarin, Anda dapat rekamannya. Bagaimana praktek skill masalah sakit fisik, mengatasi berbagai macam masalah emosi, masalah diri sendiri maupun bantu orang lain, membersihkan sampah-sampah emosi atau detox emosi, dan merasakan kelegaan, rasa, dan kedamaian batin. Nah ini kemarin sudah kita lakukan, nanti tanggal 8 akan kita review lagi, kita perdalam lagi. Kemudian tanggal 8-nya Bapak Ibu akan lebih dalam lagi untuk bagaimana masalah fisik maupun emosi,
bagaimana mengatasi diri sendiri maupun orang lain, bagaimana mengatasi sakit ringan maupun yang berat, kronis, orangnya mau diterapi maupun nggak mau diterapi, dewasa maupun anak-anak, langsung maupun jarak jauh. Ini semua akan menjadi skill Anda. Anda kan punya ilmu baru apa ya, jurus baru untuk mengatasi masalah-masalah ini. Yang bisa Anda bawa terus sampai mati. Anda Anda bawa ini kayak Anda belajar ilmu karate ya. Sekali Anda dapat sabuk hitam ya udah nempel di Anda terus apa. Ini bukan training motivasi yang setelah Anda semangat pulang gembos lagi, bukan. Ini kayak ngajari Anda karate. Begitu Anda bisa sabuk hitam ya udah Anda miliki terus itu. Nah ini ya Bapak Ibu, semua ini akan Anda miliki terus seumur hidup Anda ketika Anda belajar ini. Bisa mengatasi sakit fisik maupun emosi. Jadi kapanpun ada sakit fisik, pusing, macam-macam, Anda tinggal lakukan sendiri, cepat hilang. Anda punya masalah emosi, jengkel, marah, khawatir, sedih, trauma, ada yang sendiri, lepas. Terus Anda bisa bantu orang lain. Orang lain ingin berhenti kecanduan. Anda bantu, mungkin dibayar 500.000, bisa jadi Anda gratiskan, silakan. Orang lain udah trauma puluhan tahun, Anda bantu, Anda dikasih 2 juta, silakan. Anda bisa bantu orang lain. Saya nggak minta bagian. Tugas saya cuma mentraining Anda sampai Anda bisa. Setelah bisa, silakan jalan. Anda silakan dapatkan semua manfaatnya. Semoga jadi amal jariah kami. Mengatasi ringan maupun yang kronis, Anda akan bisa lakukan sendiri terus. Bantu orang nggak mau diterapi, orangnya sumber masalah, tapi dia nggak merasa dirinya bermasalah. Nah, ini Anda bagaimana bantu dia, supaya dia insaf. Ya. Anak-anak, mungkin anak Anda ataupun anaknya orang lain, Anda jadi punya skill untuk mengatasi bagaimana kalau anak ini ngompol, anak ini nggak mau belajar, anak ini berantem terus. Dan terakhir, Anda punya skill jarak jauh. Jadi nggak harus ketemu langsung, Bapak Ibu. Anda bisa terapi dari jarak jauh. Lu ada, Bapak Ibu, shafter yang dibayar profesional, spesialis terapi jarak jauh. Jadi cuman gini, cuman Zoom gini, terapinya. Bukan training ya, terapi. Kadang-kadang cuma lewat telepon, kadang-kadang video call. Jadi orang yang terapi, dia terapi jarak jauh gini. Setelah itu dapat transferan. Ya kadang dia sosial, nggak bayar. Tapi orangnya mampu, nggak keberatan lah, Bapak Ibu. Dibantu jarak jauh, ditransfer gitu kan. Jadi ya ngasih uangnya juga jarak jauh, transfer. Terapinya juga jarak jauh. Ini semua yang dapatkan untuk skillnya, Bapak Ibu. Ini di training nanti kita demokan. Anda kita minta telepon orang yang sakit dari jauh, mungkin suami Anda atau anak-anak di pesantren, lalu tanya kondisinya berapa, 0 sampai 10, setelah itu kita di ruang pelatihan terapi beliau. Setelah selesai, 10 menit kemudian telepon lagi, ada perubahan apa tidak. Terus ada beberapa peserta yang di depan, kita terapi dari jarak jauh sama peserta yang lain. Saya nggak ikut menterapi, ya saya ikut-ikutan praktek, tapi kebanyakan menterapi peserta. Anda rasakan sendiri nanti. Ini nanti jadi ilmu Anda bawa terus. Bukan sekedar Anda tahu di tempat pelatihan saya itu lupa hilang. Enggak. Ini akan Anda bawa terus umur hidup Anda. Menjadi jurus Anda kapanpun Anda perlu ini. Dan nggak hanya healing, Anda akan dapat happiness. Ini yang kita ajari bagaimana caranya supaya bahagia tanpa syarat. Bagaimana kita bisa tetap damai, tenang, bahagia, apapun terjadi dalam hidup kita. Unconditional happiness. Happy, bahagia yang tidak tergantung kondisi hidup Anda. Seru kan, Bapak Ibu? Dan bagaimana Anda bisa bahagia dengan keluarga Anda? Karena salah satu penderitaan kita adalah keluarga. Dan kebahagiaan kita juga keluarga. Kalau ini beres kayak surga, kalau nggak beres kayak neraka. Sumber terbesar penderitaan atau kebahagiaan kita. Nanti ini akan kita hajar habis-habisan, Bapak Ibu, masalah keluarga ini. Karena ini 2.0 ya. Ini nggak seperti total solution biasanya, Bapak Ibu. Karena di sini kita belajarnya lebih dalam untuk masalah keluarga dan masalah healing. Biasanya cuma 2 hari dan kita ngomongnya sangat melebar. Kali ini 4 hari. Yang 2 dapat rekamannya nanti Anda. Yang 2 hari 5 sesi kemarin. Plus dapat review dan
orientasi di hari Kamis, lalu Anda masuk di 2 hari berikutnya, 8-9 Juni ini, all out kita banyak membahas tentang bagaimana supaya keluarga kita beres. Dan saya nggak main-main, Habib. Saya urusan keluarga ini, Family Science and Human Development, Family Therapy ini, saya keliling dunia untuk belajar. Di antaranya ini ke Dr. Christine Carter, pakar parenting dari UC Berkeley, University of California at Berkeley. Saya juga belajar dari Tal Ben Shahar, ini dosen yang paling populer di Harvard. Dalam sejarah 360 tahun Harvard berdiri, beliau ini muridnya paling banyak ketika ngajar. Satu kelas 1.400 orang. Saya baca langsung dari beliau. Kemudian saya baca tentang masalah family science juga di pusat penelitian terbesar di dunia untuk urusan keluarga dan pendidikan anak. Itu di BYU, Brigham Young University, ada 70 profesor yang meneliti dan mengajar tentang masalah family science and human development. Saya juga belajar di sana. Kemudian saya belajar dari orang yang paling berpengaruh, salah satu yang paling berpengaruh dan masih hidup, tentang masalah the psychology of relationship, psikologi tentang hubungan suami istri. Ada 10 yang paling berpengaruh, yang 9 sudah meninggal dunia. Tersisa satu ini yang masih hidup. Nama Dr. John Goodman sama Julie Goodman. Saya ketemu langsung dengan beliau di Florida di Amerika. Jadi yang saya kasih Anda ini bukan yang kaleng-kaleng. Bukan yang abal-abal. Saya benar-benar keliling dunia untuk menyerap ilmu berbagai macam ini. Dan biar saja saya yang rumit, saya saja yang butuh waktu lama, saya saja yang butuh miliaran rupiah, Anda tinggal gampang, cepat, mudah. Saya aja yang menyarikan. Gimana? Anda setuju nggak? Atau Anda pengen yang susah? Boleh ya, Pak Ibu? Untuk belajar psikologi anak saja, 1 semester setebal bantal gini bukunya. Padahal saya 1 semester psikologi anak, 1 semester psikologi remaja, 1 semester psikologi dewasa, 3 semester. Lalu psikologi kepribadian 1, kepribadian 2, 5 semester. Lalu perkembangan 1, perkembangan 2, 7 semester. Lalu family terapi, 8 semester. Mbok blenger. Kalau Anda ingin cari yang susah, bisa. Anda datang ke rumah saya, ada buku 3 lemari, Anda baca. Cuman Bapak Ibu, di training ini kita kasih yang gampang buat Anda ya. Yang murah buat Anda. Nggak perlu miliaran rupiah. Biayanya berapa? Nanti lagi saya sampaikan, Bu. Yang ketiga, Bapak Ibu, setelah healing and happiness, Anda dapat ini. Bagaimana meraih sukses apapun yang Anda inginkan. Bagaimana supaya mestakung, semesta mendukung. Bagaimana supaya Tuhan jatuh hati pada Anda untuk menurunkan keajaibannya pada Anda. Nah, kita kasih seninya nih. Ada 2 cara, nanti ada 2 tahap. Yang pertama, Anda hilangkan dulu sampah-sampah emosi. Detox emosi. Supaya bersih emosi kita. Baru setelah itu, deep save itu teknik visualisasi digabung dengan doa yang semoga membuat langit berguncang. Semoga Tuhan merestui apa yang Anda inginkan. Jadi ini save for success. Terakhir, Bapak Ibu, kalau Anda udah bisa ngatasi masalah Anda, healing, Anda udah bisa bahagia dengan diri Anda tanpa syarat, bahagia dengan keluarga Anda. Yang ketiga, Anda udah bisa meraih yang Anda inginkan, jangan mati dulu. Jangan mati dulu sebelum masih manfaat buat banyak orang. Nah, kita ajarkan skillnya untuk bantu orang lain. Jadi setelah training dan mentoring itu, Anda kalau ada orang mengadu pada Anda, Mbak, gimana ya suami saya ini kok begini, begitu, saya bingung, Mbak, stres saya. Kebanyakan orang dibilangin gitu, bilang sabar ya Mbak, ngomong gitu. Anak nggak gitu lagi. Oh gitu ya, Man, sama stres ya. Iya, sini saya bantu. Langsung. Saya ini udah 20 tahun merokok, gimana ya? Pengen berhenti. Normalnya zaman bilang gini, iya berhenti itu penting, kalau nggak berhenti malah ceramah. Ini nggak pakai banyak cincong. Ayo. Oh, Anda pengen berhenti merokok? Sini, saya bantu. Tapping. Sedot, muntah, berhenti merokok. Ya. Jadi Anda punya skill baru untuk bantu orang lain. Gak cuma sekedar ceramah, menceramai orang lain sabar ya. Ya kalau gitu udah banyak yang ngomong kayak gitu. Anda jadi punya skill.
Itu kalau mau sosial. Kalau mau profesional, dibayar Anda untuk itu. Dan bukankah Bapak Ibu sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat manusia yang lain? Jadi Anda dapat 4 skill itu Bapak Ibu, 1-2 Juni sudah berlalu, Anda dapat rekamannya, lalu akan kita rangkum dan kita kasih orientasi di hari Kamis dengan senior shafter Pak Rian, kemudian 8 Juni, 8-9 Juni ketemu sama saya sama senior trainer yang lain untuk memperdalam bagaimana urusan keluarga dan sukses dan fitness. Jadi dapat 4 hari ini, yang 2 hari rekaman, yang 2 hari live ketemu di Jakarta atau streaming. Plus 40 hari mentoring. Nah, sekarang pertanyaannya, dan tanya soalnya, Pak, berapa investasi yang pantas? Ya, jadi yang berminat, Bapak Ibu, Anda bisa langsung klik di waiting list. Nanti akan dibantu oleh teman-teman untuk apa? Konsultasi maupun bagaimana daftarnya. Karena minggu depan, Bapak Ibu. Minggu depan training 8-9 Juni. Tapi sebelum itu Anda dapat rekaman 5 sesi. Masing-masing kira-kira 2 jam. Nah, semakin Anda cepat mendaftarnya, semakin Anda cepat bisa belajar yang 5 sesi yang rekaman ini. Supaya tanggal 8-9 Anda lebih siap dapat ilmu yang lebih dalam. Setelah itu kita bimbing Anda 40 hari praktek. Nah, terus untuk semua ini kira-kira berapa investasi yang pantas untuk mendapatkan skill healing, happiness, success, fitness ini? Yang simple, semua orang bisa, and powerful, yang sangat efektif. Berapa pantasnya, Pak? Menurut Anda berapa? Coba Anda tulis. 1 juta? 1 miliar kayak saya, miliaran rupiah? Atau 70 juta kayak saya kemarin di Amerika, di mana? Di San Diego itu. Kira-kira berapa yang pantas, Pak? Dapat ini, ya, ultimate healing, happiness, success, fitness. Berapa yang pantas untuk dapat semua skill ini yang akan nempel terus di Anda seumur hidup? Saya ingin tahu seberapa Anda menghargai ilmu. Kita baca dulu berapa. Miliaran. Iya, mahal ya Pak? Yes. Iya Bu, mahal. Saya kenal chef sekarang, ilmunya saya bawa ke desa-desa tempat bencana. Jero, itu ya. Sip. Ya, kita lihat Bapak Ibu ya. Investasinya untuk 4 hari itu Bapak Ibu cuman 3,85 juta. 3,85 juta untuk dapat 1-2 Juni karena udah lewat, Anda dapat rekamannya. 8-9 Juni Anda dapat full, itu pagi sampai sore, jam 8 pagi sampai jam 6 sore, streaming online atau datang ke Jakarta. Kalau datang ke Jakarta Anda tinggal nambah 1 juta. Anda bisa datang untuk ketemu langsung karena ada biaya hotel ya. Kalau online 3,85. Gimana? Mahal apa murah, Pak? Kalau sama mentoringnya selama 40 hari, tinggal nambah 2 jutaan, kira-kira 5,9 juta. Jadi 4 hari plus mentoring 40 hari, 5,9 juta. Terserah Anda milih yang mana. Apa Anda cukup dapat ilmu selama 4 hari, lalu setelah itu praktek sendiri, boleh, cuma 3,85. Tapi kalau Anda ingin kami mendampingi Anda, ibarat fitness itu Anda punya PT, personal trainer, cuma tinggal nambah 2 jutaan. Jadi total 5,9 juta. Terserah Anda milih yang mana. Nah, manapun yang Anda pilih, Bapak Ibu, Anda tinggal klik link yang dibagi oleh teman-teman. Disitulah nanti Anda akan kita telepon, akan dibantu oleh teman-teman seperti apa yang Anda inginkan. Selesaikan segera registrasinya, langsung kita kirim rekaman yang sudah berlalu, 5 sesi. Kamis Anda akan dapat orientasi dari senior shafter Pak Rian, di review lagi semua yang dipraktekkan. Terus Sabtunya sama Minggunya ketemu sama saya, insya Allah dengan Mas Dani nanti untuk memperdalam ilmu chef ini. Lalu lanjut selama 40 hari dengan senior trainer untuk di-mentoring lewat WhatsApp group dan Zoom meeting. Jelas Bapak Ibu ya? Jadi Anda boleh milih 5,9 atau 3,850. Manapun yang Anda pilih, Anda klik link di atas di kolom chatting.
Apa pendapat sekitar kita bahasa Jawa? Buang lilipe dewe gak iso buang lilipe. Uang bisa bisa penjelasan Bapak. Oh, itu saya no comment ya. Saya nggak biasa suka mengomentari orang lain, Bapak Ibu ya. Jadi orang itu selalu punya alasan ya. Ini kan tentang pertanyaan Ibu tentang bagaimana orang itu maunya bisanya lihat kekurangan orang lain sementara kekurangan dia sendiri dia nggak bisa terima. Itu artinya Anda sedang mau mengubah orang nggak mau berubah ya. Orang suka nyala-nyalakan orang lain sementara kesan dia sendiri dia nggak mau tahu. Gimana Pak menghadapi orang kayak gini gitu kan? Nah, itu nanti kita ajarkan di tanggal 8-9 Juni. Bagaimana menterapi orang nggak mau diterapi. Bagaimana mengubah orang nggak mau berubah. Harus menabung dulu. Semoga bisa dan lain kesempatan dapatkan kembali. Yes, Bu Binti Rohayu Tiningsih. Yang penting Ibu isi dulu apa waiting listnya. Nanti bisa konsultasi sama teman-teman. Pak, saya ini harus perlu nabung dulu. Ada solusi nggak? Nah, tanyakan ke teman-teman. Biasanya mereka punya solusi apa Ibu. Mau ikutan tapi belum bayar buat kurban. Oh iya, bayar dulu kurbannya, Mbak. Kurban bentar lagi soalnya. Insya Allah nanti ada rezekinya. Ngumpulin dulu kalau sudah dapat baru ikutan ya, Pak. Boleh, Pak Abdul Fakih. Anda bilang ke teman-teman yang apa waiting list di waiting list supaya kita bisa mendata nama Anda. Siapa tahu mereka punya solusi, Pak, buat Bapak. Bismillah semoga Allah berkahi dan berikan. Saya mau ikut tapi saya tidak bisa tanggal 8. Bu, tanggal 8 itu direkam. Jadi Ibu masih punya kesempatan untuk lihat rekamannya. Kalaupun kelewatan, itu enaknya kalau online ya. Walaupun Anda datang separuh di Jakarta pun, Anda bisa ngulang lagi bulan depan sebagai alumni. Nyimak dulu masih belum mengerti. Memang nggak Bapak Ibu, Anda nggak akan ngerti banyak karena cuma 2 jam waktu kita. Justru karena belum mengerti itu, kita akan jelaskan lebih detail di tanggal 8-9 Juni. Jadi memang waktu kita terbatas, jadi nggak bisa banyak apa mengeksplor ya. Jadi bagaimana Pak agar benar-benar mendapat hasil ultimate healing ini? Lah banyak orang ikut training, seminar, kajian, motivasi, buku, nasihat macam-macam. Tapi saran saya Bapak Ibu, kalau Anda ingin dapat hasil yang benar-benar hasil, Anda harus praktek. Dan praktek itu betul perlu pendamping, perlu mentor atau coach. Makanya kita bikin training ini gandeng sama coaching, sama mentoring. Setelah training 4 hari, Anda akan kita kawal selama 40 hari dengan mentoring. Seperti kata Bill Gates, setiap orang butuh mentor atau coach. Ya. Nah, kita dengar dulu beliau. Everyone needs a coach. It doesn't matter whether you're a basketball player, a tennis player, a gymnast, or a bridge player. My bridge coach, Sharon Osberg, says there are more pictures of the back of her head than anyone else's in the world. Sorry, Sharon. Here you go. We all need people who will give us feedback. That's how we improve. Over the years, I've received so many different kinds of advice, I don't know where to start. One that comes to mind is to have a coach. Our board member in 2002, John Doerr, said, you need a coach. And I said, well, I don't need a coach. I'm an established CEO. Why would I need a coach? Is something wrong? He said, no, you need a coach. Everybody needs a coach. So Bill Campbell became my coach and has served Google very well. Every famous athlete, every famous performer has somebody who's a coach. Somebody who can watch what they're doing and say, is that what you really meant? Did you really do that? They can give them perspective. The one thing people are never good at is seeing themselves as others see them. A coach really, really helps. So, Bapak Ibu, kita bikin kali ini berbeda dengan biasanya. Biasanya itu selesai training, selesai. Ya, cuman masalahnya banyak orang setelah training itu ketika praktek bingung. Kurang ini, kurang itu, nggak ngerti ini, nggak ngerti itu. Udah bener apa belum? Lah, seringkali mereka nggak ada yang membantu, nggak ada mendamping. Pendamping nggak ada.
Nah, makanya kita bikin setelah training ada pendampingan selama 40 hari. Supaya Anda benar-benar bisa merasakan transformasi kesembuhan, kebahagiaan dalam waktu 40 hari itu. Apa yang akan Anda rasakan nanti selama 40 hari itu, Anda akan menguasai teknik untuk mengatasi masalah fisik dan emosi dengan cepat, mudah, mandiri. Mendapatkan kebahagiaan mendalam dan kedamaian hati bagaimanapun situasi hidup Anda. Merasakan transformasi diri dalam pencerahan jiwa, siapapun Anda, apapun latar belakang Anda. Selama 40 hari ini akan kita kawal, Bapak Ibu. Dan mengapa ini is the best? Ya, karena semua orang perlu mentor untuk mendampinginya. Mendampinginya menjadi, melakukan, meraih yang terbaik dalam hidupnya. Di semua bidang, Anda mau olahraga, mau beragama, perlu mentor. Bisnis, karir, sekolah, hidup, kalau emang mau jadi yang terbaik, Anda harus punya mentor. Bahkan dalam chef chef pun Anda perlu mentor. Udah ikut training, tapi prakteknya perlu dikawal. Nah, makanya kita bikin ada 2-in-1 program kita ini, training untuk mendapat inspirasi, menguasai keterampilan, membentuk pola pikir, mentoring ini untuk dapat feedback, untuk terbiasa praktek, dan dapat hasil. So, Bapak Ibu, itu saya kira yang ingin saya tawarkan pada Anda, dan Anda akan dapat bonus bagi yang mengikuti training sekaligus mentoring. Bonusnya apa saja? Yang pertama, ada sesi tambahan. Ada sesi tambahan dengan saya lewat Zoom nanti tentang bagaimana kita menterapi khusus kecanduan. Pakai teknik, bukan tapping, tapi teknik namanya Alan Carr's Easy Way. Anda bisa browsing di internet, ini adalah teknik mengatasi kecanduan yang direkomendasikan sama WHO, sama PBB. Jadi partner resmi dari WHO untuk kecanduan rokok. Udah dipraktekkan membantu 40 juta orang. 40 juta orang bebas dari rokok dan kecanduan yang lain. Saya baca teknik ini Bapak Ibu online juga. Anda lihat tuh, biaya belajarnya berapa? Hampir $500. Jadi kira-kira 7,8 juta. Anda akan dapat rangkumannya dari yang saya pelajari, sesi khusus untuk ini, tentang ini. Jika Anda ikut yang 5,9 juta, training plus mentoring. Yang kedua, saya juga belajar dari seorang namanya John Gabriel, yang telah berhasil turun berat badan dari 200 kilo menjadi 80 kilo. Turun 120 kilo. Ini program beliau, Bapak Ibu. Saya juga beli program ini. Harganya 3,1 juta. Jadi ini angka yang saya tunjukkan ini bukan angka ngawur, bukan perkiraan, bukan sekedar nilainya segini. Memang ini yang kita bayar. Memang itu yang saya harus bayarkan untuk ikut ini. Yang ketiga yang dari San Diego kemarin saya ikut ke sana, Bapak Ibu. Itu 4 hari trainingnya $1.295. Saya dapat diskon sih. Tapi ya masih 16 juta itu. $1.000. 16 juta trainingnya saja. Pesawatnya 25 juta. Penginapannya 10 juta. Dan lain tetek bengek yang lain-lain total saya habis 70 juta. Sampai saya di sana itu waduh kelenger-kelenger apa itu. Anda dapat gampangnya. Anda nggak harus terbang ke Amerika 33 jam. Buh, duh. Anda pernah ngerasain nggak terbang 33 jam? Pulang pergi berapa? 60 jam lebih. Sampai di sana nggak keenakan apa Ibu? Berat. Dirinya juga rumit. Anda saya kasih intisarinya gampang saja, gratis, bonus. Nggak perlu membayar 70 juta kayak saya, nggak perlu harus terbang 33 jam. Nggak perlu harus saat lebaran di negaranya orang. Orang-orang yang lain lebaran sama keluarganya, saya di Amerika sana, di Islamic Center lebaran di San Diego. Demi supaya dapat ilmu. Jadi apa Ibu, kalau saya cari ilmu itu all out. Nggak tanggung-tanggung. Terakhir, saya juga belajar dari Dr. Ibrahim Jaffe, namanya Foundation of Spiritual Healing. Ini online juga, $750. Waktu itu agak murah kursnya, jadi kira 10 jutaan. Tapi dengan kurs sekarang itu 11 juta, hampir 12 juta. Pak. Ini pun kita kasih, kalau ini bukan live tapi rekaman. Ini orangnya Bapak Ibu, Dr. Ibrahim Jaffe ini dulu seorang dokter
di Amerika, mu'alaf, gara-gara divonis mau mati. Kira-kira waktunya tinggal 6 bulan apa. Dia punya penyakit komplikasi. Hingga kemudian ketemu seorang Sufi Master, namanya Sidi Muhammad Jamal, seorang mursyid Syadziliyah. Dia bilang, kalau pengen sembuh, kamu datang ke tempat saya di Palestina. Berangkat beliau ke sana dan sembuh total. Dan gara-gara itu beliau belajar ke Sidi Muhammad Jamal ini selama 20 tahun. Akhirnya ditunjuk menjadi mursyid di Amerika, Syadziliyah, dan mendirikan Institute of Spiritual Healing. Dan saya baca dari beliau. Dan saya bayar. Bukan gratisan, Bapak Ibu. Total ini nilainya berapa? 7,8 tambah 3,1 tambah 20. Total 42,3 juta. Dan itu bukan sekedar senilai saya awang-awang. Enggak, itu memang yang kita bayar, Bu. Ya, saya dapat diskon dikit-dikit lah. Tapi 40 jutaan. Dan itu nanti kita kasih pada Anda gratis. Kalau Anda ikut yang 5,9 juta. All in one. Jadi 4 hari dapat, yang 2 hari karena udah lewat rekaman, lalu dapat orientasi, lalu 2 hari sama saya sama Mas Dani nanti di Jakarta boleh, atau streaming online. Kalau di Jakarta di hotel tinggal nambah 1 juta. Terus 40 hari mentoring dengan senior trainer, plus dapat bonus-bonus tadi itu. Jadi kalau ini masih Anda anggap mahal, duh kebangetan apa ya. Mungkin beberapa teman belum punya uang. That's fine apa ya. Tapi kalau tekad Anda kuat, insya Allah rezekinya datang. Tapi kalau tekadnya nggak kuat, uangnya ada pun Anda nggak akan nggak akan ikut. Tapi kalau tekadnya kuat, uangnya nggak ada pun nanti akan datang. Karena itu yang terjadi pada saya selama 47 tahun terakhir. Ya, so, Bapak Ibu Anda bisa pilih, bisa sampai mentoring, atau mungkin Anda ingin lebih hemat, cuman 3850 untuk yang trainingnya selama 4 hari. Yang 2 hari udah lewat, ini rekaman. Yang 8-9 Juni ini baru akan ada minggu depan. Sip, silakan isi waiting list Bapak Ibu bagi teman-teman yang berminat. Itu Pak Pram juga udah share waiting listnya, silakan diisi. Ada pertanyaan saya persilahkan. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Ada bonus lain lagi. Kalau Anda lunas dalam 2 kali 24 jam, saya tambahi bonusnya. Apa itu? 8 sesi. 8 sesi training yang ini dari rekaman dari kami. Yang pertama, bertumbuh pasca trauma. Post trauma. Stres. Post traumatic growth ya. Ini dari saya. Lalu 5 mantra cinta. Bagaimana Anda menggunakan mantra ini? Ini mantra dalam arti apa ya? Hiasan ya. Di mana dengan ini Anda akan bisa bikin orang lain kelepek-kelepek. Ya, dengan orang lain jadi lebih baik begitu. Sama Mas Dani. Yang ketiga, bagaimana mengatasi stres. Stress management dengan teknik namanya acceptance commitment therapy. ACT. Ini waktu saya di Chicago, saya kuliah MBA waktu itu, apa ibu dapat beasiswa ke Amerika. Di Chicago itu ada teman saya yang sedang kuliah. Spesialis nangani orang gangguan jiwa direhabilitasi supaya normal. Gangguan jiwa berat sampai dipasung loh, Pak. Beliau spesialis itu. Teknik yang digunakan ini. Acceptance commitment therapy. Nah, kalau orang yang sudah gangguan jiwa berat aja bisa dibantu, apalagi cuma sekedar stres. Anda akan belajar dari Pak Iwan Pambudi teknik ini. Yang berikutnya 50 rakaat cinta. Bagaimana Anda bisa menikmati bahkan sholat sehari 50 rakaat itu dengan penuh cinta. Kita kadang-kadang 17 rakaat semales-malesan, Bapak Ibu. Benar ya? Nah, ini Dr. Syarif Tayyib, ini calon guru besar di UIN Surabaya. Ini punya kebiasaan sehari 50 rakaat dan bisa melakukannya dengan penuh rasa cinta, penuh kenikmatan. Lalu bagaimana menggunakan musik sebagai pelembut jiwa. Kalau Anda dengar musik-musik dari kami, itu semuanya bernuansa spiritual.
Lah yang bikin beliau ini, Pak Ahmad Munjid. Nah, beliau akan ngajari Anda bagaimana menggunakan musik sufistik pelembut jiwa. Lalu tentang holistic person empowerment, saya punya bukunya. Jadi ini, bagaimana Anda bisa memberdayakan diri di 7 dimensi. 7 dimensi diri Anda bisa diberdayakan. Bisa bahagia di 7 dimensi. Fisik itu badan, lalu emosi, perasaan, lalu intelektual, ini mungkin karir Anda, pekerjaan Anda, intelektual. Yang keempat, hubungan dengan orang lain. Yang kelima, spiritual, hubungan dengan Tuhan. Yang keenam, estetika. Yang terakhir, finansial. Bagaimana kita bisa baik, bagus di 7 dimensi itu. Namanya Holistic Person Empowerment System. Ini dijelaskan oleh sahabat saya, Mas Eko Nugroho, tentang mengatasi krisis 5 dimensi dengan HOOPS. Ada alat-alat tesnya, karena beliau ahli bikin alat tes. Nah, dulu S2-nya di bidang psikometri. Anda akan dapat ini juga. Ini semua kita kasih gratis apa ya, Bu? Lalu bagaimana mempersuasi orang lain, the art and science of persuasion. Beliau belajar dari beberapa pakar tentang persuasi, di-share pada Anda. Terakhir, mengatasi mental block dengan NLP. Beliau ini master NLP ya, Ibu. Pak Andy, ada almarhum beliau ini, sahabat saya. Orangnya udah wafat, tapi ilmunya masih bisa kita pelajari. 8 webinar ini rekaman, akan kita kasih pada Anda gratis bagi yang lunas dalam 2 hari ke depan. Ini tambahan aja, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu, Anda silahkan kalau Anda memang jodoh dengan kami, silahkan Anda klik link di situ, di kolom chatting, di waiting list, silahkan Anda isi. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Pak, saya udah ikut kelas 100.000 dan 350.000. Alhamdulillah sudah coba terapi diri, semakin terapi bahagia, semakin seperti manusia baru. Saya coba terapi murid dan keluarga teman. Ada efek Pak, saya dibayar. Saya haru Pak, lo kan. Yang ikut 350.000 udah dibayar. Sekarang pengen nabung agar bisa ikut kelas yang besar dan dapat lisensi chef. Besar sekali dampak chef ini Pak. Masya Allah, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ara atau Pak Ara, terima kasih. Semoga makin bermanfaat. Boleh diinfo biayanya untuk 2 hari tanggal 8, 9, serta 40 hari itu bagaimana sistemnya? Sistemnya tinggal ngisi webinar, tinggal ngisi waiting list, nanti Anda akan dihubungi, silakan komunikasi dengan teman-teman ya Pak. Ya Allah, secepatnya lahan pekarangan saya laku, amin, supaya bisa ikut keilmuan chef, silakan Pak Krisna ya. Masya Allah, keren banget trainernya, training dan bonusnya. Yes, Bu Nilam. Yang sudah lunas kemarin dapat bonus rekaman webinarnya ya Pak. Ya, Masya Allah luar biasa Pak. Semoga bisa ikut kelasnya Bu Marhamah. Ya Bu, Ibu dapat rekamannya. Bapak Ibu, ini terakhir mungkin saya putarkan dari sahabat saya Pak Jamil. Saya bertemu dengan seorang yang bernama Ahmad Faiz Zainuddin. Dia pembelajar sejati. Kalau dia ingin tahu ilmu tertentu, di negara lain pun dia kejar. Di atas gunung pun dia daki. Secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan, secara ilahiyah itu sejalan dengan perintah Sang Maha Kekasih, dan kemudian bisa dipraktekkan sehingga ngefek dalam kehidupan kita. Yes, Bapak Ibu, sampai jumpa di tanggal 8-9 Juni. Bagi teman-teman yang berjodoh dengan kami, mudah-mudahan Anda jodoh kami untuk menjadi shifter. Kami butuh banyak shifter, Bapak Ibu, untuk khususnya kalau kita nanti ada rekor muri itu, ada ribuan yang mau kita bantu soalnya. Semoga Anda salah satunya. Terima kasih, Bapak Ibu. Sampai ketemu tanggal 8-9 Juni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.